here with me, Miss Nawa. We will learn about talking about self. Jadi, perkenalkan nama saya Miss Nawa. Jadi nanti kita akan bertemu selama 1 semester ke depan, gitu ya. Kita akan bersama-sama dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke. Untuk materi yang pertama, anak-anak kita akan belajar tentang perkenalan. Ya, ini bagaimana cara kita atau tindakan yang sebaiknya kita lakukan saat kita ingin berkenalan dengan orang baru, gitu nak ya. Di sini yang pertama adalah definition. Definition itu sendiri ya, ini pengertian dari apa sih itu sebenarnya perkenalan gitu ya. Apa sih sebenarnya introduction itu? Di sini ada introduction is the action of introducing something. Jadi yang namanya perkenalan yakni kegiatan atau aktivitas of introducing something, yakni memperkenalkan sesuatu. Ya, entah itu benda ataupun seseorang. Di sini bisa kalian lihat ya gambarnya orang sedang memperkenalkan temennya, gitu ya. Oke, di slide selanjutnya dialog. Di sini ada beberapa contoh percakapan, entah itu formal dialog ataupun informal dialog. Yakni percakapan formal ataupun percakapan yang tidak formal, gitu ya, terkait dengan perkenalan, gitu ya. Contoh di sini dialog 1. Ada Sumarna sama Andi. Contoh di sini si Sumarna bilang, "Hello, my name is Sumarna." Dan Andinya menjawab, "Hello, my name is Andi. Nice to meet you." Ini adalah contoh pengenalan atau perkenalan yang formal, yang cukup sopan gitu ya. Di sini Sumarna memperkenalkan dirinya dengan menggunakan bahasa-bahasa formal. "Hello, my name is Sumarna." Nah, gitu. Jadi bisa kalian ganti misalnya, "Hello, my name is Siti." "Hello, my name is Laila." Gitu misalnya ya. Oke, ini contoh-contoh percakapan yang formal atau yang cukup sopan gitu nak ya. Saat kalian ingin memperkenalkan diri kalian terhadap orang lain. Setelah itu di sini juga ada contoh percakapan informal gitu ya, yang kurang kurang sopan gitulah ya. Di sini ada contohnya percakapan antara Joko sama James. Di sini si Joko ngomong, "Are you James, Alexander's brother?" Si Joko tanya, "Apakah kamu James, saudara laki-lakinya Alexander?" Nah, itu gimana ya? Contoh percakapan yang kurang sopan, kurang baku gitu ya. Jadi memang di bahasa Inggris ataupun di bahasa Indonesia juga ya, memang ada beberapa percakapan yang itu sebaiknya kita gunakan saat dalam situasi yang formal. Contohnya saat rapat, mungkin kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang formal gitu ya. Terus saat kita mau berkenalan dengan orang yang lebih tua usianya dibandingkan kita, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa-bahasa yang formal, yang cukup sopan. Dan juga misalnya di sini ada juga percakapan atau dialog yang informal yang bisa kita gunakan saat kita bertemu dengan teman-teman sebaya gitu ya, yang usianya mungkin sama ataupun di bawah kita gitu. Oke. Ada grammar ya. Grammar ini tata bahasa. Mungkin untuk grammar yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah grammar yang pernah kalian dapatkan sebelumnya di MTS ataupun di SMP ya. Di sini ada present tense, mungkin akan Miss Nawa bahas sedikit saja karena memang sudah pernah kalian dapatkan in your junior high school. Jadi Miss Nawa akan jelaskan sedikit saja. Di sini present tense adalah grammar atau adalah tenses yang memang sering kita gunakan gitu nak ya. Tenses yang memang dasar sekali yang sering kita gunakan saat kita berbicara bahasa Inggris gitu ya. Di sini ada for subject I, you, they, we. Ada subjek I yang artinya saya, you, kamu, they, mereka, we, kami. Adalah subjek-subjek di mana saat kita akan membuat sebuah kalimat maka di verb satunya, yakni di kata kerja bentuk pertamanya, tidak usah kita kasih s ataupun es gitu ya. Jadi langsung saja subjek, pelaku ya, habis itu verb 1, kata kerja bentuk pertama, habis itu baru objek. Dan di negatifnya juga ada subjek, ketambahan do atau do, don't ya, verb 1 baru objek. Dan kalimat tanyanya atau interrogatif ada do, subjek plus verb 1 plus objek. Gitu nak ya. Contoh kalimatnya seperti apa, Miss? Seperti ini. You speak English. You di sini sebagai subjek, pelaku ya, yang artinya kamu. Speak di sini artinya berbicara.
kedudukannya verb 1 ya. Karena subjeknya di sini menggunakan you, maka speak-nya di verb 1-nya tidak usah kalian tambahi s ataupun es. Gitu nak ya. English menjadi objek yang artinya kamu berbicara bahasa Inggris. Habis itu di kalimat negatifnya you don't speak English. Kamu bisa menggunakan do not ataupun don't, terserah kalian ya. Yang artinya kamu tidak berbicara bahasa Inggris. Setelah itu di kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do ditaruh di depan. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk subjek she, he, it, di sini ada perbedaan dibanding yang pertama tadi. Maka di subjek she, he, it, verb satunya ditambahi s ataupun es baru objek. Oke, dan di kalimat negatifnya subjek does not, verb 1 objek. Verb satunya tidak usah dikasih s lagi karena sudah ada does. Gitu nak ya. Habis itu di kalimat interrogatif atau kalimat tanya, does-nya dulu, baru subjek, baru verb 1. Oke, jadi tidak usah ditambahi s lagi ya di kalimat negatif dan interrogatifnya. Kenapa? Karena sudah ada does. Cukup di kalimat positifnya saja setelah verb 1 dikasih s atau es. Contohnya seperti apa sih, Nis? Contohnya seperti ini. She speaks English ya. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris. Speaks di sini ditambahi s. Kenapa? Karena subjeknya she ya. Setelah itu misalnya kita ganti he di sini, maka berubah jadi he speaks English. Speaks-nya tetap dikasih s karena subjeknya he ya. She, he, it. Gitu nak ya. Akan tetapi misalnya di sini subjeknya they atau I atau you ataupun we, maka speak-nya berubah ya. Speaks. Ini s-nya dihilangkan jadinya speak gitu. Gitu nak ya. Jadi untuk di kalimat negatifnya she doesn't speak English. Dia perempuan tidak berbicara bahasa Inggris. Dan di kalimat interrogatifnya does she speak English? Apakah dia perempuan berbicara bahasa Inggris? Kira-kira nanti bisa kalian lihat lagi ya. Nanti PPT-nya akan Miss Nawa share juga di bahan ajar. Bisa kalian lihat lagi. Jadi memang ada perbedaan gitu nak ya. Oke, mungkin itu saja yang Miss Nawa jelaskan untuk hari ini. Untuk materi personal pronoun akan Miss Nawa jelaskan di video berikutnya. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.